Bagaimana? Lengkap sekali ya. Sudah sangat lengkap sekali. Kami langsung aja kasih masukan-masukan ya. Silakan Pak Mehamed, paling lama. Dalam kehidupan gereja kita. Itu tadi yang saya dengar ya. Iya Pak, iya Pak. Nah, apakah yang Rinaldi juga untuk STT yang lain dan gereja-gereja kita? Pasti ada penyebab. Mengapa ke pendeta lain dikirim jemaat kita yang kerasukan misalnya, dan pernah terjadi itu di GBKP. Ditanya pendeta si A, aku nggak bisa. Ditanya pendeta si B, aku nggak bisa. Ditanya pendeta si C, aku pun nggak bisa. Tanya. Terjadi cerita itu, ada cerita itu, dan benar kenyataannya itu terjadi. Dan akhirnya memang ada pendeta GBKP juga yang melakukan pelayanan pelepasan, tapi sudah dikirim ke sana kemari kan, diberitakan ke A, B, C, akhirnya si D. Itu masalah eh, dalam kurikulum sekolah teologi atau masalah pribadi pendeta, kerohanian pendeta, kan itu menarik juga untuk diteliti. Jadi kalau ini penelitian lapangan, sebarkanlah angket kepada pendeta di mana Rinaldi akan melakukan penelitian ini. Yang hadir, yang dirasuki oleh roh jahat atau ada yang memegang jimat. Bahasan poin kutipan 16 ini dilengkapi supaya ini menjadi pergumulan peneliti Rinaldi yang akan meneliti skripsi ini. Itu yang pertama ya, dilengkapi kalimatnya. Lalu apakah menurut Rinaldi apakah eh, kuasa kegelapan ini bisa memberikan kesenangan duniawi kalau menurut Rinaldi? Uh, Kalau menurut saya Pak, imbalan dan imbalan. Sehingga memang ada tumbal gitu Pak, nggak ada yang gratis gitu istilahnya Pak. Benar. Jadi memang kita berikan masukan, kita doakan begitu ya, dilepaskan dengan kuasa Tuhan ya. Nah, Mat, agar tidak mudah tergoda mengambil pelaris atau jimat-jimat begitu. Bagaimana skripsi ini? Iya Pak, arah skripsinya memang seperti yang Bapak jelaskan Pak. Jadi memang melalui skripsi ini nanti kita akan memberikan pemahaman dan apa saja dampak-dampak ketika kita melakukan jatuh dalam praktek okultisme, sehingga melalui dampak yang pelayanan penyembuhan gitu ya, pelayanan penyembuhan. Buku Abineno warna putih itu kulitnya tahun, kalau saya tidak salah tahun 60-an 70-an itu. uh, apakah Rinaldi juga pakai apakah ada memberikan pengetahuan kepada calon-calon hamba Tuhan yang sekarang juga masih melayani tentang hal ini supaya kita dapat apa penyebabnya, maka soal-soal okultisme ini lebih banyak dibawa ke gereja lain begitu. Sebagai apa saja pendamping penelitian ini, bahwa memang kurikulum kita juga kurang sebagai perbandingan, karena tadi ada sudah dimasukkan dalam latar belakang, kok bisa dialihkan pelayanan ini ke pendeta lain atau gereja lain, berarti buku-buku yang lama teologi praktika itu. Jadi Abineno yang saya lihat itu ada pelayanan penyembuhan, rupanya pendeta-pendeta yang sudah senior saat ini perlu juga diperlengkapi untuk pelayanan ini begitu ke depan sebagai usulan ke gereja-gereja, karena memang zaman ini semakin modern, tapi belum tentu ini semakin murni imannya, bisa saja semakin canggih. Menolong jemaat yang dalam keadaan terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Nah, pertanyaan saya kepada Rinaldi tadi sudah disampaikan sebenarnya apa yang seharusnya ya dan apa yang fakta. Pak Ramli. Ya, tadi sudah dengar, seharusnya yang menangani pelayanan pelepasan ini siapa? Menurut Rinaldi, seharusnya siapa yang menangani?
semua orang percaya Pak, Semua orang percaya. terlebih hamba Tuhan pendeta pada masa ini Pak. Oke, faktanya sekarang siapa yang menangani? Kalau ada kasus-kasus jemaat kena Hanya santet atau kena masalah kegelapan, kuasa kegelapan, siapa yang menangani? dukun Pak. Dukun. Itulah fakta ya, kuasa kegelapan. Itu kan mengapa? Berarti ada banyak faktor tentunya yang membuat gereja tidak siap menanganinya. Baik pendeta atau pertua tadi atau penatua sintua yang seperti Pak Muhammad, itu karena mungkin kita tidak siap, tidak mampu, tidak siap, tidak ada pelatihan. Tidak ada pelatihan. Nah, karena pelayanan pelepasan ini kan tidak mudah. Harus benar-benar dia siap menjadi pelayan pelepasan. Nah, jadi di kampus sudah ada pelajaran kita okultisme, tapi masih sebatas teori. Lalu ada yang dipimpin oleh Pak Jarianson, Deliverance Ministry. Nah, tetapi setelah tamat dari kampus kan mahasiswa kita yang melayani di jemaat pun tidak memfollow up ini. Dan mungkin dari kampus kita Deliverance Ministry mungkin tidak melakukan lebih dalam lagi itu untuk memperkuat, mempertajam alumni kita di lapangan melakukan pelayanan ini. Atau mungkin mereka memperkuat tapi tidak ada kasus yang mereka hadapi sehingga tidak bisa memperdalam. Nah, itu. Jadi memang ada beberapa faktor yang membuat kita tidak bisa melakukan tugas ini. Nah, jalan gaib. Kalau istilah Dautoni kan membunuh tanpa jejak. Iya kan? Dia tidak bisa dibuktikan oleh siapapun kecuali oleh kuasa Tuhan. Nah, ini jadi memang bagus skripsimu ini digali lebih mendalam. Tapi kalau Tuhan yang melepaskan melalui pendeta atau melalui pertua yang diperlengkapi, maka jemaat akan tadi mendapatkan keselamatan yang kekal. Kalau dukun yang melepaskan itu keselamatan sementara, bukan keselamatan kekal. Nah, ini jadi saya menarik dengan skripsimu ini, saya tertarik. Belenggu, bingung kita kan, jadi dari kuasa kegelapan. Dalam kurung, suatu tinjauan teologis praktis tentang upaya gereja. Jadi upaya gereja jelas, yang mau kita angkat kan upaya gereja melakukan pelayanan pelepasan bagi warga jemaat. Nah, bagi warga jemaat. Nah, itu. Jadi jelas dia. Jadi upaya gereja melakukan pelepasan kuasa kegelapan bagi warga jemaat. Nah, itu usulan saya. Nanti ini saya kirim juga sama Rinaldi. Karena tadi tidak bisa di-share ya. Saya kirim juga nanti. Itu menjadi sebuah tugas yang bagian penting dari gereja. Nah, ini usulan saya. Sehingga nanti memang ada sekarang net research namanya, net research. Tapi ini belum membuming. Kamu mungkin belum paham tentang itu. Bagaimana cara populasi, bagaimana cara mengambil data dari net, tapi tidak kekerjakan sesuai dengan aturan mainnya. Baru kemudian sistematika sudah oke, buku-bukumu ini masih 20, catatan kita kan 25 dan bahasa Inggris masih 2. Nanti dia dikembangkanlah supaya dapat mencapai sesuai dengan aturan kita. Memang ada. Amin.